Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfarizi dari kelas 1 TRPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya uji validitas dan reliabilitas. Penelitian pada dasarnya merupakan proses dalam pengukuran. Oleh karena itu, agar kesimpulan dalam pengukuran tidak keliru atau tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya, maka perlu alat ukur skala dan tes yang valid dan reliabel. Kegunaan uji validitas di sini adalah untuk melihat kualitas data. Instrumen data dinyatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji instrumen dilakukan saat pra-penelitian dan bukan diujikan untuk responden sampel. Pengertian uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dan melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability tersebut adalah keajengan pengukuran. Sugiarto dan Situnjak menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Uji validitas memiliki dua jenis, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal atau kriteria adalah suatu instrumen dikatakan valid jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud. Sedangkan validitas internal atau validitas teori bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Validitas internal dibagi lagi menjadi tiga. Satu, validitas butir atau isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Validitas isi menunjukkan sejauh mana butir pernyataan dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional terhadap perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Validitas kriteria ditentukan dengan membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu dan sebuah ukuran luar. Sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes yang mengukur apa-apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas internal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis butir dan analisis faktor. Analisis butir dilakukan dengan mengkorelasikan item pertanyaan dengan jumlah keseluruhan item pertanyaan. Analisis faktor dilakukan dengan cara mengelompokkan item pertanyaan menjadi beberapa variabel menggunakan analisis faktor. Berikut ini adalah rumus dari uji validitas, di mana Rxy sama dengan koefisien korelasi, N merupakan jumlah sampel, X merupakan tempat pernyataan, Y sama dengan skor total item pernyataan. Berikut ini merupakan pemecahan validitas eksternal dari responden 1 sampai 10. Dan ini merupakan hasil dari pengujian tersebut. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi antara matematika dan statistika paling tinggi, yaitu 0,803
sehingga statistika ekonomi merupakan instrumen yang paling valid untuk mengukur kemampuan berhitung dibandingkan dengan operasional dan pemasaran. Uji validitas juga dapat diartikan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen digunakan untuk mengukur atribut A dan ternyata mampu memberikan informasi tentang A, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Suatu alat ukur yang valid bukan hanya mampu mengungkapkan data dengan tepat, namun juga mampu memberikan yang cermat mengenai data tersebut. Suatu alat ukur yang biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk suatu tujuan yang spesifik. Dengan demikian, predikat valid untuk seperti yang dikatakan dalam kalimat tes ini valid adalah kurang lengkap. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.